Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang kita terima hingga detik ini. Di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya cahaya Ramadan. Bisa menikmati kegiatan ibadah di bulan yang sangat mulia ini. Betapa banyak saudara-saudara kita, teman kita, rekan kita yang baru saja beberapa waktu yang lalu mendahului kita. Oleh karena itu patut kiranya sekali lagi kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan ini. Pemirsa yang budiman, ada sahabat Rasulullah namanya Hanzalah. Suatu hari dia berteriak-teriak, "Hanzalah munafik, Hanzalah munafik." Kemudian dihampiri sahabat Hanzalah ini oleh Abu Bakar. "Apa yang terjadi pada dirimu, wahai saudaraku?" "Begini, wahai Abu Bakar, Hanzalah munafik, aku telah munafik. Ketika aku bersama Rasulullah, keimananku begitu tinggi, begitu semangat kami beribadah. Tetapi ketika kami berkumpul dengan keluarga, ada dengan kesibukan-kesibukan yang lain, maka seakan-akan itu semua menjadi sirna." Mendengar hal itu, sahabat Abu Bakar tidak menghakiminya, tapi langsung menjawab, "Wahai saudaraku, wahai Hanzalah, jangan begitu. Hal itu juga terjadi pada diriku." Akhirnya mereka berdua, beliau Abu Bakar dengan Hanzalah menemui Rasulullah. Dan ketika sampai di Rasulullah, juga mendapatkan pemahaman yang sama. Memang begitulah kondisi manusia. Ada kalanya saat itu imannya sedang tinggi-tingginya. Ada kalanya seseorang menghadapi lemahnya iman. Dan hal ini disebut dengan futur. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi lemah dalam hal iman ini. Yang pertama adalah dunia yang bising. Seseorang sibuk dengan suara-suara netizen. Membaca Al-Quran bukan lagi sebuah kesibukan yang utama. Sholat hanya dilakukan sebagai penggugur kewajiban saja, tanpa ada makna yang bisa dia rasakan, tanpa ada nilai yang bisa dia dapatkan dari amalan-amalan ibadah itu. Yang kedua adalah dosa-dosa kecil yang menumpuk. Dosa-dosa itu ibarat debu yang menutupi cermin. Cermin yang begitu bersih, sedikit demi sedikit tertutup oleh debu, lama-lama tidak bisa kita manfaatkan cermin itu. Sehingga debu-debu itu, dosa-dosa kecil itu, bisa menutupi cahaya hidayah yang akan memantul kepada diri kita. Hal yang ketiga yang membuat seseorang menjadi lemah imannya adalah terlalu berharap pada manusia. Seringkali ketika usaha yang kita lakukan sudah maksimal, usaha yang kita lakukan sudah dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, tapi tidak mendapatkan apresiasi yang sepantasnya dari teman kita, dari rekan kita, bahkan mungkin dari atasan kita. Hal-hal kecil itu seringkali mengganggu keimanan kita dan kadangkala membuat seseorang menjadi putus asa. Padahal wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan rahimakumullah. Untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menghindari keadaan futur tadi, setidaknya ada beberapa hal. Ada 3M yang bisa kita lakukan. M yang pertama adalah muhasabah diri. Mari kita evaluasi diri kita. Sudah berapa amalan ibadah yang kita lakukan?
Sebagaimana yang disindir oleh Rasulullah, orang yang cerdas bukanlah orang yang ahli dalam hal-hal tertentu, tapi orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Sudahkah kita lakukan hal-hal yang menyongsong untuk pengumpulan bekal-bekal kita di masa yang akan datang? Hadirnya bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya untuk bisa menumpuk amalan-amalan ibadah, di mana pada saat ini, pada bulan ini, amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Tidak ada jaminan bahwasanya masih ada lagi Ramadan yang akan datang. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muhasabah diri atas semua yang kita lakukan. M yang kedua adalah menemukan circle yang baru, lingkungan-lingkungan baru yang menambah semangat bagi kita. Lingkungan yang menghambat keimanan kita, yang melemahkan keimanan kita, yang bisa membuang-buang waktu kita. Mari kita tinggalkan. Kita temukan lingkungan-lingkungan yang baru, yang bisa menambah semangat kita untuk beribadah jauh lebih baik. Obor yang besar itu kalaupun sendirian akan mudah dipadamkan. Tetapi ketika berkumpul dengan obor-obor yang lain menjadi satu, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. M yang ketiga adalah mulai dari hal yang kecil. Jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah dengan sangat berat, dengan sangat besar. Lakukan saja ketika kondisi iman kita sedang lemah. Hal-hal yang wajib diselingi dengan ibadah-ibadah sunnah, mulai berzikir dan seterusnya. Yang ringan-ringan saja sambil senantiasa kita berdoa kepada Allah agar keimanan kita senantiasa stabil, senantiasa berada dalam posisi yang baik. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas agamamu ya Allah. Di saat nanti malam kita mau tidur, mari kita ingat-ingat kembali seharian ini apa yang telah kita lakukan. Kita muhasabah diri, kita sambil renungkan apa-apa yang telah kita lakukan dan apa-apa rencana-rencana baik yang perlu kita persiapkan di hari-hari esok yang akan datang. Pada akhirnya, semoga Allah senantiasa meningkatkan keimanan kita. Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga panca indera kita dari hal-hal yang bisa mengurangi keimanan kita. Ya Allah, beri kami semua hidayah-Mu ya Allah, agar kami semua menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Para pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.